Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial manajemen user dan grup pada Windows 2008 Server. Seperti halnya materi sudah dikirimkan minggu lalu. Baiklah, langkah yang pertama, silakan dibuka Oracle VirtualBox-nya. Sudah dibuka Oracle VirtualBox dan jalankan Windows 2008 Server dan Windows 7. Sudah, juga sudah. Oke, yang pertama kita akan buka di Windows 2008 Server. Caranya Ctrl Alt sebelah kanan, kemudian tambah delete. Nah, ini masukkan passwordnya, dimana password ini sudah dibuat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sudah masuk. Nah, langkah yang pertama untuk membuat manajemen user dan grup, silakan lihat di modulnya, langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu klik Start, Administrative Tool, kemudian Active Directory User and Computer. Nah, di sini akan kita buat sebagai contoh kasus. Misalkan manajemen user dan grup. Nah, di domain upyptk.ac.id nanti kita akan membuat, kita contoh saja dua. OU-nya dua. Yang pertama Filcom, yang kedua Vcon. Kemudian kita buatkan sub OU pada Filcom, karena jurusan kita Filcom, yaitu SI ya, kita fokus nanti kepada jurusan SI. Nah, di sub OU Filcom kita akan buatkan SI, SK, IF, dan MI. Ini sebagai contoh tambahan saja. Cuman kita fokusnya ke SI. Nah, di dalam SI kita akan membuat sub OU, yaitu dosen SI dan mahasiswa SI. Nah, di antara dosen SI dan mahasiswa SI ini, nanti kita akan membuatkan satu buah grup dan user. Di mahasiswa SI juga demikian, ada grup, ada user. Nah, langsung kita praktekkan. Kita buka lagi Windows 2008 servernya. Nah, ini. Nah, langkah yang pertama untuk membuatkan OU, yaitu klik kanan pada domain upyptk.ac.id, kemudian pilih New, kemudian pilih OU, Organizational Unit. Nah, buatkan. Apa yang pertama dibuatkan, yaitu sesuai dengan contoh kasus tadi, Filcom. Kita ketikkan Filcom, kemudian OK. Karena saya sudah membuat OU Filcom, maka tidak di-OK-kan, cancel saja. Kalau saudara langsung OK-kan. Cancel. Ini sudah terbentuk Filcom. Kemudian di Filcom, klik kanan lagi, buat sub OU. Namanya, lihat contoh kasus, sub OU-nya SI, SK, IF, MI. Berarti SI, OK. Kemudian, karena saya sudah ada, SI, SK, OK, dan seterusnya. Saya sudah ada, cancel saja. Mari kita lihat. Nah, ini. Nah, di sini kita berfokus ke SI.
Oke, SI kita buat sub OU lagi. Klik kanan. Business unit. Yang pertama sub OU-nya namanya dosen SI. Karena sudah ada, cancel saja. Saudara mungkin langsung oke-kan saja. Nah, OU yang kedua, klik kanan lagi pada SI. Buat juga OU, yaitu MHS SI. Itu ya. Kemudian oke. Karena saya sudah ada, kita cancel. Nah, ini sudah terbentuk dosen SI dan mahasiswa SI. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan OU. Sekarang kita akan buat masing-masingnya membuat grup dan user. Yang pertama kita dosen SI terlebih dahulu. Misalkan kita buat satu buah grup, klik kanan, new, group, nama grupnya yaitu dosen SI. Kita buat satu buah grup dengan nama dosen SI. Ini sudah terbentuk grupnya dosen SI. Jadi tanda dari grup ini itu ada logo orang berdua ya. Nah, langkah berikutnya kita akan buat satu buah user. Dengan cara klik kanan, new, kemudian user. Nah, di sini kita akan buatkan user. Misalkan Ipri, pesan kecil saja ya, nggak usah besar. Ipri, Adi, logon. Untuk user logon name-nya kita buatkan Adi. Nah, ini gunanya nanti untuk login di Windows 7-nya sebagai user. Kemudian next. Nah, untuk passwordnya di sini harus kombinasi antara huruf, angka, dan simbol. Ini harus diingat, kapan perlu dicatat supaya tidak lupa pas memasukkan di Windows 7. Nah, di sini ada 4 pilihan. Kalau saudara centang yang pertama, yaitu kita diizinkan setelah login, kita diizinkan untuk mengganti password baru. Nah, nanti setelah kita masukkan login, nanti dia akan disuruh untuk mengganti password baru. Nah, yang kedua yaitu tidak diizinkan untuk mengganti password. Yang ketiga itu password tanpa batasan umur. Jadi tidak ada batasan, jadi langsung aja password yang ini kita buat. Yang keempat itu tidak diizinkan ya. Akun is disabled, berarti kita tidak boleh login. Nah, untuk contoh kasus ini kita ambil aja yang tanpa batasan umur password. Kita centang, kemudian oke. Dan next. Finish. Selesai. Nah, setelah kita membuat user baru, kita harus membuat grup baru supaya tidak bentrok dengan tadi kan Adi ya, loginnya kita buat Adi 1. Adi 1. Nah, di sini sudah terbentuk. Di dosen SI ada satu buah grup. Dosen SI, usernya Ipriadi. Untuk loginnya tadi adalah Adi ya. Dan untuk grup yang keduanya
AD1. Apa gunanya ini? Yaitu nanti untuk sharing-sharing file supaya ini tidak bedrock ya. Nah, setelah ini selesai, kita akan cobakan login di Windows 7 dengan login yang kita buat ini. Caranya kita buka Windows 7, order user, masukkan pyptk/ad. Passwordnya masukkan yang tadi. Nah, berarti sudah masuk, sudah berhasil kita membuat user. Ini kita tunggu sampai dia benar-benar sudah masuk di Windows 7. Nah, sudah masuk ke Windows 7. Berarti sudah berhasil. Nah, langkah yang kedua yaitu di mahasiswa SI. Kita akan membuat satu buah grup juga. Itu namanya grup MHS SI. Sudah terbentuk satu buah grup. Yang kedua, buatkan juga untuk usernya. Nah, di sini yang tadi misalkan Ipriyadi. Sekarang untuk grup login dari mahasiswa SI-nya kita buatkan misalkan Upin ya. Upin. Ini Ipin. Nah, untuk user logon name-nya, untuk login di Windows 7-nya nanti kita buatkan saja Upin. Kemudian next. Kemudian masukkan passwordnya. Untuk passwordnya jangan lupa dicatat, yaitu kombinasi antara huruf, angka, dan simbol. Nah, tadi kita ambil yang nomor 3 ini, yaitu tanpa batasan umur dari passwordnya. Sekarang kita ambil aja yang nomor 1, itu kita diizinkan nanti untuk mengganti passwordnya pada saat login. Dan next. Finish. Nah, ini setiap kita membuat user baru, kita juga akan membuat grup baru, sama seperti halnya grup dosen sebelumnya. Grup, namanya tadi adalah Upin, karena kita buat aja Upin 1, supaya nanti tidak bentrok pada saat materi berikutnya ini ada hubungannya nanti. Dan oke. Ini sudah terbentuk. Nah, sekarang kita akan coba login menggunakan user Upin. Buka Windows 7-nya. Kita start suite user. Control delete sebelah kanan. Dan suite user. pyptk/upin. Passwordnya. Kemudian enter. Nah, ini karena kita centang yang nomor pertama tadi, nanti di sini kita diizinkan untuk mengganti
password terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan password baru. Nah, untuk password baru ini tidak boleh sama dengan password sebelumnya. Silakan diganti. Kalau sudah selesai, langsung oke. Nah, ini your password has been changed. Berarti sudah berhasil untuk mengganti passwordnya. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat grup dan user, dan juga sudah bisa juga berhasil juga login di kliennya, yaitu Windows 7. Nah, lihat lagi materi berikutnya. Ini sudah buatan grup, buatan user juga sudah. Ini belum ya. Oh, ini sudah. Ini nanti di pertemuan berikutnya. Nah, ini mengatur properties user, yaitu akun expired. Nanti ini adalah akun expirednya. Ini akan kita cobakan di, belum ya. Ini belum, ini tertinggal. Nah, sebelum kita masuk ke akun expired, kita akan menjadikan ini ya. Menjadikan user sebagai anggota grup. Ini dia. Nah, jadikan user sebagai anggota grup. Bagaimana langkahnya? Kita buka Windows 2008 servernya. Ini adalah user Ipriyadi. Nah, kita jadikan sebagai anggota grup. Member of, add. Nah, Ipriyadi ini berada di grup dosen SI. Kita ketikkan dosen SI. Enter. Sudah masuk dosen SI. Yang kedua ada Adi 1. Dia berada di grup yang kedua, Adi 1. Enter. Sudah masuk Adi 1. Nah, di Ipriyadi ini kita tambahkan sebuah advance. Kita buat tambahkan akun operator. Nah, ini sebagai akun operator nanti karena dia adalah grup dosen, kita jadikan sebagai akun operatornya. Jadi kita tambahkan akun operator, klik akun operator, kemudian oke. Jadi sudah selesai. Jadi yang kedua juga di mahasiswa SI. Nah, di mahasiswa ini, misalkan Upin Ipin ini usernya, kita akan jadikan juga, kita tambahkan di mahasiswa SI ini, dia berada di grup mahasiswa SI, MHS SI. Dicari seperti ini juga bisa, atau dicari di pencarian, find now, cari mahasiswa SI M. Nah, ini MHS SI. Dan oke, ini sudah masuk. Mahasiswa SI ini grup yang keduanya adalah Upin 2. Upin 1 ya. Upin 1. Nah, sudah masuk. Oke. Nah,
Masuk ke materi berikutnya. Ini sudah menjadikan user sebagai anggota grup. Sudah. Fun, ini sudah. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat akun Experience-nya. Gimana caranya? Yaitu buka Windows 2008 Server. Kita contohkan saja di login Upin tadi. Login Upin. Itu kita klik di usernya yang ada logo orang satu. Nah, bagaimana membuat akun Experience-nya? Yaitu klik 2 kali di user Upin, kemudian akun. Nah, kita centang end off. Nah, kita akan rubah Experience-nya, kita maunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan kita sekarang kan tanggal, ini pembuatan video ini tanggal 13 bulan 11 2020. Tanggalnya misalkan kita rubah bulan 11 ya. Tanggal 11 ini adalah tanggal sekarang. Kita buat Experience-nya sampai tanggal 24. Nah, 24 November 2020 itu adalah batasan pemakaian dari user Upin tersebut. Kita klik OK. Kemudian setelah OK, ini yang tadi masih bisa dibuka loginnya. Sekarang kita ganti tanggalnya terlebih dahulu untuk mencobanya. Yaitu tadi sampai tanggal 24, kita ganti tanggalnya coba tanggal 25. Karena hak pakainya untuk user Upin yaitu sampai tanggal 24 kita buatkan tadi. Sekarang kita berubah tanggalnya menjadi tanggal 25. Oke. Oke. Nah, sekarang tanggalnya sudah 25. Sekarang kita cobakan di Windows 7-nya sebagai klien. Switch user lagi. Kita cobakan. Upin. Masukkan passwordnya. Password yang sudah diganti tadi ya. Oke. Nah, karena kita menggunakan VirtualBox, ini langsung dia masuk. Karena yang terbaca masih yang lama. Jadi untuk mencobanya akun Experience, yaitu user lagi. Ctrl Delete. Harus kita order user. Karena kalau kita menggunakan VirtualBox, ini langsung terbaca semuanya yang kita buat switch user sebelumnya. Kalau yang sebenarnya berarti tidak, karena ini kita menggunakan VirtualBox. Jadi cara untuk ujinya yaitu order user lagi. Berarti upyptk/upin. Passwordnya kita masukkan. Dan kita cobakan. Nah, ini sudah berhasil, berarti kita tidak bisa login the user akun has Experience. Berarti akunnya sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah batasan waktunya sampai tanggal 24. Sedangkan tanggal yang tadi sudah kita rubah menjadi tanggal 25. Berarti tidak bisa rubah lagi. Bagaimana cara bukanya? Yaitu kita harus rubah lagi yang di Windows Server-nya. Jadi itu sudah selesai modul akun Experience. Nah, langkah berikutnya yaitu menjadikan yang kedua mengatur jam kerja user. Nah, jadi jam kerjanya misalkan contoh pekan. Nah, sebelum kita masuk, kita konfigurator, kita rubah dulu. Jadikan never lagi. Karena tidak terganggu ke materi berikutnya. Oke,
Kemudian tanggal yang kita rubah tadi juga kita kembalikan ke tanggal yang sekarang. Itu tanggal 13 November 2000. Oke. Nah, materi berikutnya itu mengatur jam kerja pada user. Caranya klik 2 kali pada pin, kemudian akun, kemudian log on host. Nah, ini yang tanda biru ini adalah semuanya bisa diakses. Ini ada Senin sampai Minggu, kemudian jamnya 0 sampai 0. Ini 0 sampai 12 siang, ini sampai malam ya. Nah, kita contohkan hari Minggu tidak bisa akses. Berarti kita blok. Nah, ini contoh kasusnya hari Minggu tidak bisa akses. Kemudian contoh yang kedua, misalkan hak izin aksesnya dari Senin sampai Jumat mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi contoh kasus seperti ini adalah berarti dari Senin sampai Jumat hak izin aksesnya sampai jam ini batasannya 6, 7. Berarti genap yang ganjilnya adalah titik-titik. Kemudian sampai jam 4 sore di jam 16. Nah, contoh seperti ini adalah ini sampai Jumat ya. Nah, hak izin akses kita di sini dari Senin sampai Jumat, jamnya jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Selain dari jam jadwal tersebut, hak izin akses itu tidak akan bisa. Itu nanti bisa dicontohkan di Windows 7-nya. Silahkan dipraktekkan nanti. Dianggap sudah paham untuk hak izin akses pada user. Kita kembalikan. Oke. Ini sudah selesai. Sekarang yang ketiga ada log on to. Nah, log on to ini nama-nama komputer yang kita atur hak izin aksesnya. Misalkan komputer yang pertama misalkan namanya terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4, dan seterusnya. Contoh, kita contohkan. Klik di user, masih di user ipin. Akun. Nah, ini log on to. Kita centang. Nah, misalkan kita memberi hak izin akses kepada komputer name-nya terminal 1 dan add. Kemudian terminal 2 tidak kita izinkan, kita langsung lompat ke terminal 3. Nah, seperti itu. Misalkan terminal 5 kita cuman memberikan hak izin akses kepada komputer ganjil satu misal. Terminal 5. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan seterusnya akan kita buatkan terminal 1, terminal 2, terminal 3, dan seterusnya. Kemudian oke. Nah, itu adalah contoh manajemen user dan grup. Materi berikutnya
Wah, sudah selesai ya. Sudah selesai. Silahkan dipraktekkan di komputernya masing-masing. Semoga sukses dan berhasil. Nah, siapa yang berhasil nanti silahkan dibuatkan videonya. Linknya dikirimkan ke study itu sebagai tugas nantinya. Oke, semoga sukses. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.